Siap-siap skema pesangon pensiun segera diberlakukan. Berikut sederet keuntungan bagi pensiunan dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Skema pesangon pensiun PNS lama menarik untuk disimak. Kali ini kita akan membahas terkait dengan skema pesangon yang akan segera diberlakukan dan sederet keuntungan bagi pensiunan. Berita ini kita update pada 5 April 2025 pada malam hari ini. Para ASN diwacanakan tidak akan lagi menerima gaji pensiun setiap bulannya. Konsep pensiunan PNS akan diganti dengan memperoleh pesangon. Hal tersebut dilatar belakangi oleh penghasilan PNS yang didominasi dengan adanya tunjangan kinerja. Dan setelah memasuki masa pensiun, manfaat yang diperoleh bulanan dirasa tidak sebanding dengan biaya hidup. Besaran gaji pensiunan PNS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda dudanya. Skema pensiunan akan segera direvisi dan diwacanakan akan mulai berlaku di tahun 2025. Skema PSUGO yang saat ini berlaku untuk pensiunan lama PNS akan diubah menjadi skema fully funded. Sistem pensiunan lama akan segera dirombak dan kebijakan tersebut akan diarahkan untuk reformasi sistem jaminan pensiun dan JHT PNS. Reformasi sistem pensiun yang dilaksanakan saat ini dirasa belum cukup untuk memberikan manfaat pada PNS. Pemerintah juga sudah berencana untuk mengubah formulasi untuk pemberian penghargaan kepada pensiunan PNS. Perubahan sistem pensiunan PNS tersebut diharapkan bisa membuat pensiunan sejahtera. Di sisi lain, perubahan skema pensiunan PNS yang diubah menjadi fully funded. Presiden Jokowi telah mengumumkan adanya kenaikan sebesar 12% untuk gaji pensiunan di tahun 2024. Dan kabarnya di tahun 2025, kenaikan gaji pun akan mulai direncanakan kembali. Ternyata ada sederet keuntungan terkait dengan perubahan skema pensiunan PNS ini menjadi fully funded. Selain dari manfaat pensiun yang diperoleh ketika memasuki masa pensiun kecil, di samping itu yang melatar belakangi perubahan skema pensiun ini adalah dari tahun ke tahun beban negara melalui APBN untuk pensiunan PNS terus meningkat. Rata-rata pensiunan PNS naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini diperkirakan ada 3,76 juta pensiun, meningkat dari tahun 2024 yang berjumlah 3,65 juta pensiunan. Bahkan tahun 2029 diperkirakan mencapai 4,25 juta pensiunan di Indonesia yang kini masih menjadi beban APBN. Beban APBN untuk membayar pensiunan PNS pun terus meningkat. Pada 2024 lalu, APBN menanggung bayaran 164,4 triliun untuk pensiunan PNS. Belum lagi biaya operasional pembayaran uang pensiun ASN dan TNI Polri yang ditaksir mencapai 850 miliar pada tahun 2025 ini. Uang pensiunan PNS setiap bulannya adalah tanggungan APBN dan akan terus menjadi beban negara bila tidak dilakukan penyesuaian. Untuk itu, perubahan skema pensiunan PNS semestinya digeser dari PSUGO menjadi fully funded. Terdengar kabar dan beredar berita bahwa kedepannya Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan RI saat ini tengah mematangkan skema pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Pemerintah mengubah skema pensiun PNS menjadi fully funded dari yang tadi didanai atau tidak didanakan menjadi didanakan secara berkala atau bulanan. Melalui skema fully funded berarti pemerintah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis setiap bulannya sejak mulai bekerja menjadi PNS.
Begitu pula dengan si PNS-nya. Nah, bila skema ini diterapkan, maka ada sederet keuntungan dari perubahan skema pensiun PNS ini menjadi fully funded. Yang pertama, uang pensiun PNS tidak lagi jadi beban negara atau APBN, melainkan berasal dari akumulasi iuran yang disetor pemerintah dan si PNS sejak bekerja. Kedua, pendanaan uang pensiun PNS menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga dapat mengurangi beban negara dan biaya operasional. Ketiga, selama iuran didanakan dapat diinvestasikan, sehingga dana tumbuh optimal dan dapat mengurangi nilai kewajiban negara. Keempat, PNS ikut menyetor iuran pensiun dari gajinya, sebagai bagian disiplin menabung sekaligus kesadaran untuk mempersiapkan masa pensiun. Kelima, mendapatkan insentif pajak pada saat uang pensiun dibayarkan kepada PNS yang sudah pensiun. Sudah menjadi konsekuensi, skema pensiun fully funded jika diterapkan kepada PNS, maka negara perlu menyiapkan anggaran iuran pensiun setiap bulannya, dan si PNS membayar iuran pensiun dari gajinya. Skema pensiun secara fully funded untuk PNS berarti program pensiun yang dijalankan bersifat iuran pasti. Artinya, pemerintah atau perusahaan sebagai pemberi kerja akan menyetor uang secara berkala dan dibukukan atas nama si PNS. Kedepannya, pembayaran pensiun juga akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, yang dulunya dari Taspen yang membayarkan menuju mitra bayar atau bank, kedepannya langsung dari DJPB yang akan menyetor ke bank. Dari bank atau mitra bayar pun langsung disetorkan ke pensiunan PNS. Pertanyaannya, kapan skema pensiun ini akan mulai diberlakukan? Dan bagaimana dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini, kapan mula diberlakukan? Berdasarkan informasi yang kita himpun bahwa saat ini pemerintah masih tengah mematangkan terkait dengan skema pensiun ini. Sepertinya banyak hal kompleks yang harus diperhatikan atau diperhitungkan. Sehingga pada malam hari ini pemerintah masih belum mengeluarkan aturan terkait dengan skema pensiun atau skema pesangon pensiun ini. Sedangkan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, untuk sementara, pensiunan masih menggunakan aturan di tahun 2024, yakni yang telah mengalami kenaikan sebesar 12%, dan PNS mendapatkan kenaikan sebesar 8%. Yang ini, aturan ini telah berlaku semenjak tahun 2024 dan masih berlaku hingga saat ini. Aturan ini masih digunakan hingga pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025.